Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifah Sri Rahayu dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebagai warga negara Indonesia, wajib bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, melainkan juga pedoman warga Indonesia untuk menjalankan hidup bermasyarakat. Pengalaman nilai-nilai Pancasila sudah dilakukan sejak awal kemerdekaan dan terus berlangsung dari masa ke masa. Penerapan Pancasila pun juga mengalami dinamika. Salah satu faktornya adalah perubahan kebijakan pemerintahan dari masa ke masa. Berikut penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan. Masa kemerdekaan Indonesia berlangsung dari tahun 1945 hingga 1959. Saat itu, Pancasila dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, warga Indonesia sudah bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Beberapa permasalahan yang terjadi terkait penerapan Pancasila di masa kemerdekaan adalah: 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri. 2. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada 18 September 1948 yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet dengan ideologi komunis. 3. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negaranya. 4. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta Persemesta sebagai gerakan protes ke pemerintah pusat. Selanjutnya, masa Orde Lama. Masa Orde Lama berlangsung pada tahun 1959 hingga 1966 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin. Masa ini merupakan peralihan warga Indonesia dari yang terjajah menjadi bangsa yang sebetulnya merdeka. Keberadaan Pancasila sempat mengalami polemik karena ada sebagian masyarakat yang setuju dan sebagian lain merasa keberatan. Salah satu tindakan penyimpangan terhadap Pancasila yaitu pemberontakan PKI oleh DN Aidit pada 30 September 1965. Tujuan pemberontakan tersebut untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Selanjutnya, masa Orde Baru. Masa Orde Lama kemudian digantikan dengan masa Orde Baru. Pada masa ini, Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia memulihkan kembali beberapa kekacauan yang pernah terjadi. Upaya pemulihan tersebut terlihat dari adanya rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita, pemilu, pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan pemerataan pembangunan. Meski terus berupaya memulihkan kondisi negara dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, ditemukan beberapa masalah dalam pemerintahan Soeharto. Permasalahan tersebut seperti kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, membatasi hak pendapat, dan adanya dui fungsi ABRI. Nah, selanjutnya ada masa reformasi. Setelah Soeharto mundur dari jabatannya, posisi tersebut digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Hal tersebut sebagai upaya memperbaiki sistem pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Habibie juga memperbaiki sistem ekonomi dan mereformasi bidang politik dan hukum. Mulai pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara terus digaungkan hingga saat ini. Tidak hanya itu, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya juga berkurang. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila.
cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harus selalu semangat dalam mencapainya, maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.